Shalom saudara-saudara semua. Shalom, shalom semuanya. Puji Tuhan, kita masih bisa belajar sekolah sahabat bersama Impromptu dan kita sudah masuk di pelajaran yang kedua dengan judul Semak yang Terbakar. Ya, kelanjutan dari kisah Musa dari pelajaran pertama, sahabat lalu. Dan seperti biasa, sebelum kita mulai, saya undang Mas Hansen untuk pimpin kita di dalam doa. Oke, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih karena Engkau telah mengilhamkan Musa untuk menulis kitab Keluaran. Terima kasih karena Engkau mengizinkan kami untuk belajar dari pengalaman Musa, pengalaman bangsa Israel bersama Engkau. Kami mohon tuntunlah kami agar dapat dengan rendah hati serius mempelajarinya, dapat mengerti pelajaran ini, sehingga kami memiliki pengetahuan, dan ini dapat menambah iman kami, dapat kami terapkan dalam kehidupan kami. Kami mohon ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus yang telah menebus kami dari dosa. Amin. Amin. Oke, monggo Mas Hansen. Oke, kita mengulangi sedikit aja dari pelajaran pekan lalu ya. Hmm. Kita buka Keluaran 2 ayat 23 sampai 25. Keluaran 2 ayat 23 sampai 25. Musa diutus Tuhan. Lama sesudah itu matilah Raja Mesir, tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan dan mereka berseru-seru sehingga teriak mereka minta tolong karena perbudakan itu sampai kepada Allah. Allah mendengar mereka mengerang, lalu ia mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak, dan Yakub. Maka Allah melihat orang Israel itu dan Allah memperhatikan mereka. Ya, Tuhan menentukan untuk menyelamatkan umatnya, bangsa Israel. Kenapa? Karena Tuhan mengingat perjanjiannya dengan Abraham, dengan Ishak, dengan Yakub. Ya, inilah saatnya Tuhan bertindak, ya, karena bangsanya orang Israel sudah berseru kepadanya memohon pertolongan, ya. Jadi ini adalah rangkuman pelajaran pekan lalu. Oke. Sekarang kita lanjutkan ke Keluaran pasal 3, kita baca ayat 1 sampai 2. Keluaran pasal 3 ayat 1 sampai. Adapun Musa, ia biasa mengembalakan kambing domba Yitro, mertuanya, imam di Midian. Sekali ketika ia mengiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala tetapi tidak dimakan api. Oke. Sekarang mari kita buka, kita baca bahasa Ibrani-nya. Tolong ditampilkan, Bill. Oke. Ya. Saya langsung baca ayat 2 ya. Bayar, maka tampaklah, terlihatlah Mal'ah Adonai. Ya, Mal'ah Adonai, malaikat Tuhan, Elav kepadanya, maksudnya kepada Musa, Belabat Esh. Ya, di nyala api. Mitoh Hasena. Di tengah-tengah Sena, di tengah-tengah semak belukar. Ya, perhatikan kata Sena mirip dengan kata Sinai ya. Oke. Bayar, maka dia melihatnya. Vehineh, dan lihatlah. Ya, ada pengulangan tuh. Bayar, maka dia melihatnya. Vehineh, dan lihatlah. Hasena, semak belukar itu, Boer Baesh. Menyala api. Vihasena, tapi semak belukar itu, Einenu Uhal, tidak termakan. Ya, menyala api tapi tidak termakan, tidak terbakar. Ya, itu sangat menarik ya. Nah, saya mau fokus pada satu tokoh di sini yang dalam bahasa Ibrani adalah Mal'ah Adonai. Ya, tolong tulisnya Mal'ah YHWH tulisnya gitu ya, Bil ya. Saya bacanya Adonai, tapi tertulisnya Yod He Vav He, YHWH gitu ya. Mal'ah itu artinya adalah utusan. Dan kita harus melihat berdasarkan konteksnya, apakah utusan ini maksudnya adalah utusan manusia, ya. Contoh saya mengutus Bill untuk mengirim pesan itu juga malach sebutannya. Oke. Lalu apakah malach ini merujuk kepada malaikat ciptaan, misalkan kepada malaikat Gabriel gitu, atau malach ini merujuk kepada Tuhan sendiri, ya. Itu harus kita tentukan berdasarkan konteksnya. Dan memang
Perjanjian Lama itu banyak menyajikan kisah-kisah yang mencengangkan tentang sosok ya being makhluk yang disebut sebagai malaikat Tuhan ini, Malach Adonai. Being ini, makhluk ini bertindak dan berbicara seperti Tuhan dan diidentifikasikan sebagai Tuhan sendiri. Sekali lagi ya, Malach Adonai, malaikat Tuhan, oke, bertindak dan berbicara seperti Tuhan sendiri dan diidentifikasikan sebagai Tuhan sendiri. Ya, mari kita buka beberapa kemunculan lain ya dari Malach Adonai, dari malaikat Tuhan ini ya yang ada di kitab Kejadian ya sebelum nanti kita fokus yang di Keluaran 3 ini. Oke. Pertama tolong kita buka Kejadian 22 ayat 11 sampai 12. Jadi 22 ayat 11 sampai 12. 12. 22. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham, sahutnya, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah aku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Oke. Perhatikan di sini ya, konteksnya adalah peristiwa Akedat Ishak, pengikatan Ishak. Kita sudah tahu semuanya bagaimana cerita lengkapnya Hmm. ya. Di ayat 11 yang berseru kepada Abraham adalah malaikat Tuhan, Malach Adonai, ya kan? Tapi Abraham mengidentifikasi beliau sebagai Tuhan. Sahutnya, ya Tuhan, gitu kan? Berarti malaikat Tuhan, Malach Adonai yang berbicara kepada Abraham, kenal oleh Abraham sebagai Tuhan. Maka malaikat Tuhan, Malach Adonai itu adalah Tuhan sendiri. Ya. Dan di ayat 12b, ya, si malaikat Tuhan ini sendiri menyebut dirinya sendiri sebagai Tuhan. Perhatikan itu. Dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Kepadaku. Ya. Si malaikat Tuhan, Malach Adonai ini mengidentifikasi dirinya sebagai aku, ya, yang menurut kalimat sebelumnya, menurut frasa sebelumnya itu adalah Allah. Jadi dia mengidentifikasi dirinya sendiri sebagai Allah, sebagai Tuhan. Oke. Lanjut Bill, ayat 15 sampai 18. Oke, ayat 15 sampai 18. Untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham. Katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan. Karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat karena engkau mendengarkan firmanku. Kemudian Oke, kembalilah Abraham kepada. Oke, 18 ya. sampai 18 saja cukup ya. Yap. Perhatikan, sekarang malaikat Tuhan, Malach Adonai berbicara lagi, ya. Dan di ayat 16b, lagi-lagi si malaikat Tuhan, Malach Adonai ini mengidentifikasi dirinya sendiri sebagai Tuhan, ya. Dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, ya. Dari narasinya kita tahu bahwa yang memerintahkan Abraham untuk menyerahkan anaknya itu kan Tuhan. Ya, Bil ya. Hmm. Nah, Ya. tapi malaikat Tuhan bilang menyerahkan kepadaku. Oh, berarti dia adalah Tuhan, ya. Hmm. Malach Adonai, malaikat Tuhan ini adalah Tuhan sendiri. Oke, ini contoh yang pertama. Kita lihat yang lain lagi, masih di kitab Kejadian ya. Kejadian 31 ayat 11 dan 13. Kejadian 31 ayat 11 Dan dan 13. 13. Oke. Ayat 11. Dan malaikat Tuhan berfirman kepadaku dalam mimpiku itu, Yakub, jawabku, ya Tuhan. Ayat 13. Akulah Allah yang di Betel itu, di mana engkau mengurapi tugu, dan di mana engkau bernazar kepadaku. Maka sekarang bersiaplah engkau, pergilah dari negeri ini, dan pulanglah ke negeri sanak saudaramu. Oke.
Konteks dari cerita ini adalah Yakub kabur meninggalkan Laban. Ya, sebagian besar dari kita sudah tahu ceritanya, meskipun tidak seterkenal cerita pengikatan Ishak tadi ya, tapi sebagian besar sudah tahu cerita ini. Nah, di ayat 11 yang berfirman ke Yakub itu adalah malaikat Allah, Malach Adonai. Tapi Yakub mengidentifikasinya sebagai Tuhan. Maka malaikat Allah, Malach Adonai itu adalah Tuhan sendiri. Ayat 11. Dan yang mencengangkan itu ayat 13. Di ayat 13, malaikat Tuhan, Malach Adonai bilang, akulah Allah yang di Betel itu. Kalau saudara tahu ceritanya, di kejadian 28, Tuhan itu bertemu dengan Yakub di Betel. Dan di sini malaikat Tuhan Malach Adonai bilang, iya, yang di kejadian 28 itu, Tuhan yang kau temui di Betel itu aku. Ya, berarti malaikat Tuhan Malach Adonai adalah Tuhan sendiri. Jelas sekali, ya. Dan di sini saya bahkan belum membuka semuanya. Bahkan penyebutan pertamanya nggak saya bacakan. Penyebutan pertamanya itu ada di Kejadian 16, di peristiwa Hagar. Ya, saudara bisa cek sendiri nanti. Dan selain itu nanti ada yang di Hakim-Hakim, ada kemudian ada yang di Zakaria, ada ya. Saya nggak sebut semuanya, tapi dua sampel ini yang dari Kejadian 22 dan Kejadian 31 harusnya sudah memberi kita cicipan ya bahwa malaikat Tuhan, Malach Adonai itu adalah Tuhan sendiri. Baik dari identifikasi Abraham, baik dari identifikasi Yakub ya, maupun dari identifikasi si malaikat itu sendiri. Ya, dia mengaku sendiri sebagai Tuhan. Oke. Sekarang kita kembali ke Keluaran ya. Keluaran 3 kita baca ayat 3 sampai 5. Keluaran ya, Keluaran 3 ayat 3 sampai 3 sampai 5. Ya, ayat yang kita pelajari pekan ini ya, kita lanjutkan. Musa berkata, "Baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu?" Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, "Musa, Musa," dan ia menjawab, "Ya Allah." Lalu ia berfirman, "Janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus." Ya, di ayat 2 ya, makhluk ini, being ini disebut sebagai malaikat Tuhan, Malach Adonai. Tapi di ayat 4 disebut sebagai Tuhan, ya. Hmm. Maka selain yang di kejadian, kejadian 22, kejadian 31 yang kita sudah baca tadi, di Keluaran 3 ini pun ya sangat jelas bahwa malaikat Tuhan Malach Adonai diidentifikasi sebagai Tuhan sendiri. Dan perhatikan di ayat 5 malaikat Tuhan Malach Adonai meminta supaya Musa melepaskan kasutnya. Kenapa? Karena tempat dia berdiri adalah tempat yang kudus. Artinya apa? Itu adalah hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan itu kudus. Makanya Musa harus melepas kasut. Jadi malaikat Tuhan Malach Adonai ini mengklaim bahwa hadiratnya adalah hadirat Tuhan sendiri. Begitu ya. Dan kalau kita baca selanjut sampai ayat 6b, Musa sampai menutupi mukanya untuk bertemu dengan Malach Adonai, malaikat Tuhan ini. Karena dia takut memandang Allah, Tuhan ya. Jadi malaikat Tuhan, Malach Adonai adalah Tuhan sendiri ya. Dari sinilah muncul ide kenapa kita harus tutup mata saat berdoa gitu kan. Karena Tuhan itu Maha Kudus ya. Tidak layak kita memandang wajahnya, maka saat kita berbicara dengan dia, kita tutup mata. Kita nggak berani pandang dia. Ya, itu juga yang dilakukan oleh Musa. Seakan-akan Musa sedang berdoa di hadapan malaikat Tuhan ini, Malach Adonai ini yang adalah Tuhan sendiri. Ya. Jadi saya rasa ini jelas ya identifikasinya. Ya. Dan kita bisa simpulkan ya bahwa malaikat Tuhan, Malach Adonai ini adalah Yesus. Ya, Yesus sebelum dia menjelma jadi manusia, prainkarnasi. Ya, dan dia sekarang muncul sebagai utusan Tuhan, Malach Adonai. Oke, inilah yang disebut sebagai teofani, Tuhan menampakkan diri. Ya, atau disebut sebagai Kristofani, Kristus menampakkan diri. Tentunya menampakkan diri sebelum dia menjelma jadi manusia nanti ya di abad pertama. Seperti itu. Oke, sampai sini dulu silahkan tanggapannya. Bin. Ya, benar. Eh,
ya mungkin ini nggak terlalu terlalu relate ya tentang nggak terlalu relate ke apa namanya eh, aplikasi, tapi ketika saya lihat penjelasan dari Mas Jansen ini dan tentunya saya sudah baca gitu ya. Ya beberapa minggu ini entah kenapa gitu ya, apakah karena algoritma Instagram atau apapun itu ya, banyak sekali eh, story-story yang muncul di akun saya gitu yang berkaitan tentang pertanyaan-pertanyaan non-Kristen gitu ya. Entah itu dari saudara-saudara kita Muslim atau dari agama yang lain gitu, yang mempertanyakan Tuhan Yesus itu kan hanyalah utusan Tuhan. Dia itu hanyalah utusan Tuhan di Perjanjian Baru ya. Jadi seolah-olah utusan itu adalah a lesser being gitu. Jadi kayak di pandangan kita utusan itu adalah orang yang lebih rendah derajatnya gitu ya. Dan saya bisa menerima itu ya karena pada umumnya kita mungkin berpikir seperti itu gitu kan. Hmm. Utusan dan malaikat itu kan sebenarnya adalah utusan gitu kan. Secara harfiah gitu ya. Utusan dan eh, di ayat ini kita bisa lihat ya bahwa konsep utusan, konsep malaikat yang tampaknya kalau dibaca sekilas itu lesser being atau makhluk yang derajatnya lebih rendah dibandingkan Allah itu sendiri. Tapi di kasus ini, di kasus-kasus tertentu yang tadi Mas Yansen sudah sebutkan, ada kalanya penyebutannya memang malaikat Tuhan, tapi sebenarnya itu adalah Tuhan itu sendiri. Dan saya rasa itu orang Kristen harus benar-benar mengerti, saya rasa ya di penjelasan Hmm. itu. Supaya apa? Supaya kita nggak bingung gitu. Kita nggak bingung. Itu sama Mas Hansen kasusnya dengan misalnya di Perjanjian Baru disebut Yesus itu adalah nabi gitu. Nah, wah dia kan Hmm. cuma nabi gitu. Hmm. Dia Hmm. kan Hmm. statusnya cuma nabi. Mana mungkin dia itu Tuhan orang dia bilang nabi. Nah, sama. Ya nabi itu apa? Nabi itu apa? Nabi itu kan adalah role-nya, perannya gitu kan. Tapi kan identitasnya adalah Tuhan itu sendiri. Memang ketika dia menjadi manusia, perannya adalah menjadi seorang nabi gitu dalam tanda kutip gitu ya. Tapi apakah dia seorang nabi manusia yang berdosa? Tidak, gitu. Jadi menurut saya dalam ini salah satu kasusnya kita harus berhati-hati ya. Malaikat Tuhan gitu kan, atau kayak tadi contohnya nabi gitu ya. Nah itu kita harus lihat konteksnya. Mungkin itu Mas Hansen tambahan atau ada respon nih tentang ini. Iya, mengulangi yang tadi saya sampaikan di awal ya. Makanya penting bagi saudara-saudara ya, begitu ketemu kata mal'ah dalam bahasa Ibrani, yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai malaikat, Hmm. perhatikan konteksnya ya. Hmm. Karena Bill itu bisa jadi malaikatnya saya kalau saya mengutus Bill, Iya, iya, oke? Tanpa Bill menjadi divine being, tanpa Bill menjadi heavenly being bahkan, iya gitu ya. makhluk ilahi atau apa gitu ya. Ya, oke. Seseorang mengutus seseorang, ya, manusia diutus itu adalah mala'ah. Yang kedua, ada malaikat yang memang malaikat ciptaan, yang dia ini adalah makhluk surgawi. Contoh malaikat Gabriel, Nah, kerubim, serafim, itu beda kategori lagi. Dan ada malach Adonai di mana itu sebenarnya adalah Tuhan sendiri. Jadi iya, ada kurang-kurangnya ada tiga konteks penggunaan kata malach. Katanya iya. sama, konteksnya beda. Ya, jadi jangan disamakan. Oke. Dan ada satu PR ya yang saya mau kasih ke semua penonton. Ya. Nah, PR-nya adalah gini. Tolong baca ya, Keluaran 23 ayat 20 sampai 23 ya. Bahkan boleh dibaca sampai ayat 33. Bahkan boleh dibaca sampai situ dan nah, perhatikan deskripsi malaikat Tuhan yang ada di situ. Oke. Kita akan bahas ini beberapa pekan lagi. Kita akan sampai ke sini. Sekarang belum waktunya belajar Keluaran 23, tapi bagi yang punya waktu lebih dan punya minat lebih, tolong dibaca duluan ya dan tolong komentar di bawah ya. Kira-kira apa yang saudara dapat tentang malaikat Tuhan Malach Adonai dari Keluaran 23 ayat 20 sampai 33 ya. hmm, Oke, sampai situ Will ya. Nanti ya. kita akan Thank you, bahas thank sih you. beberapa pekan lagi ya. Thank you, thank you. Kita lanjut. Kita lanjut ya. Ya, ayat selanjutnya Keluaran 36 tolong dibaca Bill. Oke. Keluaran 3 ayat 6. Lalu ia berfirman, Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Ya, tadi kita udah bahas sedikit ya. Musa menutup mukanya, dia takut memandang Allah ya. Jadi ya memang ini Allah yang ada di hadapan dia. Ya. Sekarang kita mau fokus ke bagaimana cara Tuhan memperkenalkan diri kepada Musa. Ya. Hmm. Tuhan memperkenalkan diri sebagai Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Dan ini sebenarnya bentuk perkenalan diri yang umum, ya kan? Banyak sekali ayat di Perjanjian Lama
di mana Allah memperkenalkan diri sebagai Allahnya bapak-bapak leluhur, Allahnya Abraham, Allahnya Ishak, Allahnya Yakub. Oke. Tapi yang membedakan ayat ini ada di kata ayahmu. Nah, untuk itu kita perlu buka bahasa Ibrani-nya. Tolong, Bil. Oke. Ke bawah aja Ayat. ayat 6. Ya. Bayomer, berkatalah, Tuhan yang berkata ya, Anohi, aku, Elohei Aviha, ayah bapamu. Di sini, ya, kata bapak atau ayah, abi, itu ya, itu muncul dalam bentuk tunggal. Oke, bukan dalam bentuk jamak. Kalau jamak itu adalah avoteha, bapak-bapak, ayah-ayah, atau terjemahan dinamisnya leluhur. Nah, di sini kata ayah hanya muncul dalam bentuk tunggal aviha, artinya ini bukan berbicara tentang ayah-ayah leluhur, tapi berbicara tentang ayah kandung, makanya tunggal. Oke. Nah, ini memicu pertanyaan di pemikiran kita. Memangnya ayah Musa itu yang mana? Ya kan? Pekan lalu kita sudah belajar. Ada ambiguitas identitas Musa. Apakah Musa itu orang Israel atau dia orang Mesir? Apakah dia keduanya atau bukan dua-duanya? Masih ambigu. Musa ini identitasnya di mana? Begitu juga ayahnya Musa. Ya kan? Itu masih ambigu. Sekarang kita lihat dari sisi Israel. Ya. Dari sisi Israel, ayah Musa itu tidak disebutkan namanya. Kalau kita baca di pasal 2, ya, ayah Musa itu hanya disebut sekilas saja sebagai seorang laki-laki dari keluarga Lewi. Yang namanya pun gak disebut. Nanti di pasal-pasal selanjutnya kita tahu namanya Amran, oke? Ya, jadi jangan, kan kita tahu namanya. Iya, nanti. Di pasal 2 belum. Dan pasal 2 itu hanya fokus kepada ibunya dan kakaknya. Fokus narasinya. Itu dari sisi Israel. Sekarang dari sisi Mesir. Dari sisi Mesir, dia diangkat oleh seorang ibu angkat yang kita tahu namanya adalah Hatshepsut berdasarkan penelitian sejarah dan arkeologi. Tapi itu pun tidak disebut nama suaminya Hatshepsut siapa. Tidak disebut nama ayah angkatnya Musa dari keluarga Mesirnya ini siapa. Ya, jadi baik dari sisi Israel maupun dari sisi Mesir, ayah Musa ini absen dalam narasi. Oke, waktu dikatakan oleh Tuhan, aku ini adalah Allah ayahmu, Allah dari bapakmu. Bapak yang mana? Bapak Israel atau bapak Mesir? Dua-duanya absen. Tapi Tuhan tidak akan memberikan informasi yang Musa tidak mengerti kan gitu ya. Tuhan memperjelas maksudnya. Dikatakan, saya baca lagi ya dalam bahasa Ibrani, Elohe Abraham, Elohe Yitzhak, Elohe Yaakov. Saya nggak perlu terjemahkan, saya asumsikan saudara bisa ngerti saya ngomong apa tadi ya. Jadi Tuhan menunjukkan bahwa Bapak yang dia maksud adalah Bapak yang berasal dari keturunannya Abraham, Bapak yang berasal dari keturunannya Ishak, Bapak yang berasal dari keturunannya Yakub. Yang tentu itu merujuk kepada ayahnya dari sisi Israel, bukan Mesir. Dengan begitu, perkenalan diri Tuhan, selain itu mengkonfirmasi identitasnya Tuhan, betul, itu juga mengkonfirmasi identitasnya Musa. Ya, Musa ini adalah keturunannya Abraham, keturunannya Ishak, keturunannya Yakub. Musa ini orang Israel, bukan orang Mesir. Ya, ayah Musa itu adalah ayah dari jalur Israel, bukan dari jalur Mesir. Ayahnya Musa itu adalah seorang Lewi tadi itu, bukan Firaun. Ya, maka nanti ya kita baca di Keluaran 3, kita baca sampai ayat 13, ayat 14, ayat 15 ya, dan ayat-ayat selanjutnya lagi. Setiap kali Musa berdiskusi dengan Tuhan, dia harus ngomong apa ke bangsa Israel, ya. Musa akan selalu bilang bahwa Tuhan itu adalah Tuhannya Abraham, Tuhannya Ishak, Tuhannya Yakub, gitu. Dan kalau kita lihat dari kitab Kejadian, ya, Tuhan itu sudah berjanji kepada para bapa leluhur ini, kepada Abraham, kepada Ishak, kepada Yakub, bahwa mereka akan mewarisi Kanaan. Maka janji itu adalah bagian dari bangsa Israel sekarang dan bagian dari Musa juga. Ya, jadi Musa sadar akan itu begitu dia dengar bahwa Tuhan itu adalah Allahnya Abraham, Allahnya Ishak, Allahnya Yakub. Musa langsung mengingat janjinya itu yang ada di kitab Kejadian. Ya, seperti itu. Sampai sini, Bill, silahkan tanggapannya. Ya, dan ini adalah concern kita di bagian akhir eh, pelajaran sahabat lalu ya Mas Yansen ya tentang Musa yang Hmm. adalah bagian dari semuanya tapi di saat yang sama tidak jadi bagian dari semuanya itu kan ya dia bisa Hmm. disebut Israel dia bisa disebut
Mesir, mungkin dia bisa disebut orang Midian juga karena dia 40 tahun di situ mungkin ya kan. Udah lama gitu. Kalau kita di sini kayak kayak misalnya saya ya, saya dari kuliah sampai di sini sampai lulus sampai kerja masih di Jogja, ditanya asal mana saya bilangnya Jogja gitu padahal mungkin Iya. bukan orang Jogja gitu. Jadi mungkin bagi Musa, wah aku udah orang Midian nih. Dia 40 tahun Hmm. kan soalnya. Jadi tapi di sana yang sama dia jadi orang asing juga di sana. Dan itu ya kekosongan hati Musa mungkin ya. Dan saya lihat ini sangat unik ya. Eh, Sebelum Tuhan mengundang Musa dalam sebuah undangan pelayanan, kalau boleh saya bilang, Tuhan memberikan identitas kepada Musa, memberitahu kamu ini sebenarnya siapa dan apa, gitu kan. Dan Hmm. itu saya rasa sangat personal ya, bahwa Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang mengerti keluh kesah Musa. Ya keluh kesahnya Musa di akhir Keluaran 2 itu adalah dia tidak tahu dia ini orangnya siapa. Makanya dia buat nama anaknya itu Gersom itu kan, kalau saudara ingat, Iya. ya kan? Jadi itu adalah kalau saya boleh ini ya. Ini kan Musa sendiri yang tulis ya. Jadi kalau saya Iya. membayangkan Musa itu menutup Keluaran 2 dengan bilang aku ini isu dalam hidupku tuh ini, no Hmm. identity, tidak ada identitas. Nah, dalam panggilan Tuhan langsung ditaruh identitasnya. Jadi Tuhan itu adalah Tuhan yang present gitu. Tuhan nggak bisa undang Musa dalam melayani dulu kalau Tuhan itu tidak menyelesaikan masalah utama Musa gitu, yaitu dia tuh Hmm. krisis identitas. Jadi Tuhan langsung put Musa, taruh Musa di tempat yang seharusnya, yaitu kamu tuh orang Israel. Nah, kalau pertanyaan selanjutnya adalah kalau misalnya saya orang Israel, jadi apa Tuhan? Apa yang harus saya buat gitu kan? Soalnya Hmm. bisa beda nih kalau Tuhan sebut dia adalah orang Mesir, mungkin beda lagi gitu kan. Hmm. Tapi the moment Tuhan bilang kamu ini orang Israel melalui tadi yang Mas Yansa sudah jelaskan ya, ayahmu dan cara Tuhan memperkenalkan diri. Ya, harusnya Musa berpikir, oke, berarti gua masih orang Israel nih. Nah, mungkin dia akan Hmm. teringat ya. Teringat apa? Motivasi dia dulu pada saat dia menjadi orang Israel adalah dia digambarkan sebagai pembebas gitu kan. Jadi mungkin ketika Tuhan memperkenalkan dirinya, ada apa ya? Ada api sedikit yang menyala di tubuh Musa gitu. Wah, aku ini masih orang Israel loh. Gitu ya. Aku Hmm. masih orang Israel loh. Buktinya Tuhan, cara Tuhan memperkenalkan dirinya dan cara Tuhan menaruh identitas di diri saya masih orang Israel gitu ya. Jadi itu yang saya lihat ya, dan luar biasa ya, undangan pelayanan dimulai dengan Tuhan memberikan identitas kepada kita ya. Apa identitas saya gitu kalau boleh saya bilang. Saya ini apa tujuan saya gitu kan. Nah, kalau kita bilang kita umat yang sisa, maka dari identitas itu sendiri sudah mendefinisikan apa yang harus kita lakukan. Hmm. Gitu kan? Umat sisa Hmm. yang harus kita lakukan. Dan ya ini cerita yang luar biasa. Baru di awal ya, tapi poinnya luar biasa menurut saya. Mungkin itu, Mas Hansan. Oke. Apa ada kutipan dari Nyonya White yang mau disampaikan? Iya, ada satu saya mau kutip. Oke, ini ada satu kutipan dari The Ministry of Healing ya. Dikatakan demikian. Di semak yang terbakar, ketika Musa yang tidak mengenali kehadiran Tuhan berpaling untuk melihat pemandangan yang menakjubkan itu, perintah diberikan, janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, karena tempat di mana engkau berdiri adalah tanah yang kudus. Lalu Musa menyembunyikan mukanya sebab ia takut memandang Allah. Keluaran 3 ayat 5 dan 6. Manusia tidak dapat menemukan Tuhan dengan mencari. Janganlah seorang pun berusaha dengan tangan yang lancang mengangkat tabir yang menyembunyikan kemuliaannya. Tidak terselidiki keputusan-keputusannya dan tidak terselami jalan-jalannya. Roma 11 ayat 33. Adalah bukti belas kasihannya bahwa ada persembunyian kuasanya. Karena mengangkat tabir yang menyembunyikan kehadiran ilahi adalah kematian. Tidak ada pikiran yang fana yang dapat menembus kerahasiaan di mana yang Maha Kuasa tinggal dan bekerja. Hanya apa yang ia anggap pantas untuk diungkapkan yang dapat kita pahami tentang dia. Akal budi harus mengakui otoritas yang lebih tinggi dari dirinya sendiri. Hati dan intelek harus tunduk pada aku adalah yang agung. Nanti kita akan bahas mungkin itu ya. Jadi ini sedikit ya tentang cara Tuhan memperkenalkan diri dan kekudusan Tuhan itu sendiri ya. Mungkin kalau diterjemahkan secara harafiah agak sedikit ambigu, dibilang manusia tidak dapat menemukan Tuhan dengan mencari ya. Tapi maksudnya mencari ini mencari apa? Mencari dengan standar manusia itu maksudnya ya. Kita menggunakan pola pikir kita untuk mengerti Tuhan, mencari Tuhan menggunakan pola pikir kita. Ya nggak akan nyampe karena dibilang kita tuh fana. Gitu. Jadi Hmm. apa yang harus kita lakukan? Apa yang Tuhan sudah tunjukkan itulah yang menjadi bahan renungan kita. Apa yang Tuhan tidak tunjukkan ya kita harus terima dengan iman karena memang kita me- nggak bisa mencapai itu, entah itu karena kita tidak mengerti sama sekali atau Tuhan belum tunjukkan ya karena hikmat Tuhan melebihi hikmat manusia. Dan dalam kasus ini itu terjadi ya. Eh,
dalam bentuk fisik gitu ya. Kalau saya lihat ya, bahwa manusia Musa akhirnya menutup matanya itu kan dalam bentuk respon fisik ya, bukan cuma Hmm, hati gitu ya. Maksudnya hmm. kayak oh iya Tuhan aku rendah, bukan cuma itu tapi kayak fisik gitu. Artinya dalam peribadatan ya, ya kita secara fisik harus rendah hati gitu. Nggak bisa cuma kayak oh ya ini hati saya udah siap tapi kita fisik kita tidak siap gitu. Mungkin itu, Mas Hansen. Oke, ya, terima kasih Bill. Mari kita lanjutkan ke Keluaran 3 ayat 10 sampai 12. Keluaran 3 ayat 10 sampai 12. Oke. Jadi sekarang, pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Tetapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Lalu firman-Nya, bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir. Maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Ya, waktu Tuhan akhirnya menyampaikan pengutusannya kepada Musa, ya, Musa merasa tidak layak ya, karena Musa ini memang orangnya rendah hati. Oke, Musa bertanya, siapakah aku ini? Ya, memangnya aku layak untuk membawa orang Israel keluar dari Mesir? Ya. Sekarang coba kita pikirkan ya kualifikasinya Musa. Sebenarnya Musa ini lumayan juga kualifikasinya ya. Hmm. Pertama, dia adalah orang Ibrani, orang Israel yang besar di istana Firaun. Jadi ambiguitas identitasnya di satu sisi itu negatif, tapi di satu sisi itu bisa kasih keuntungan karena dia mengerti dua-duanya backgroundnya. Dia mengerti Israel, dia mengerti Mesir. Jadi untuk dialog antara Israel Mesir, dia sudah sangat siap. Oke. Kemudian untuk bertahan hidup di padang gurun nanti ya, membawa orang Israel keluar dari Mesir melewati padang gurun, itu dia juga sudah siap. Kenapa? Karena dia sudah tinggal selama 40 tahun di padang gurun Midian. Dia sudah tahu caranya bertahan hidup di padang gurun. Apalagi dia gembala domba. Dia tahu di mana untuk cari air, di mana untuk cari makan. Kualifikasinya lumayan untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Ya. Dan Tuhan sebenarnya bisa saja menjawab dengan meyakinkan Musa, oh Musa, kamu jangan minder. Ya, kamu itu sebenarnya mampu. Lihat Musa, kelebihanmu ini. Tapi bukan itu cara Tuhan menjawab. Ya. Cara Tuhan meyakinkan Musa bukan dengan menjelaskan kelebihan Musa apa. Ya. Di ayat 12, cara Tuhan meyakinkan Musa adalah dengan menjelaskan bahwa Tuhan beserta Musa. Bukankah aku akan menyertai engkau? Ya. Yang saya lebih suka adalah terjemahan baru edisi 2 ya. Seperti ini terjemahannya. Di ayat 12 ya. Lalu firman-Nya, aku akan menyertai engkau. Hmm. Ya. Jadi bukan pertanyaan tapi pernyataan. Bahkan terjemahan baru edisi 2 itu pakai tanda seru itu menerjemahkannya. Oke. Jadi gini, Musa itu salah melihat kepada diri sendiri. Ya. Dia melihat kepada ketidakmampuannya itu salah. Harusnya kalau Tuhan yang memanggil, harusnya dia melihatnya kepada Tuhan. Entah dia tidak bisa atau dia bisa, itu belakangan. Ya. Karena Tuhan beserta dia, Tuhan yang memanggil. Kalaupun dia tidak bisa, Tuhan yang akan mampukan. Kalau dia merasa bisa, itu justru sombong. Kan gitu ya. Jadi kalau kita dapat panggilan Tuhan, jangan melihat ke diri sendiri. Kalau melihat ke diri sendiri, kemungkinannya cuma dua, rendah diri atau sombong. Kalau kita melihat ke diri sendiri, kita merasa tidak layak, kita jadi rendah diri, minder. Kalau kita melihat ke diri sendiri, kita jadi merasa sombong, itu di ekstrem yang satunya lagi. Tapi kalau kita melihat ke Tuhan, kita akan melihat, oh, kalau aku tidak mampu, dia yang mampukan, dia beserta aku. Ya, kalau kita melihat ke Tuhan, kita merasa mampu, kita nggak akan berani. Oh, siapa kita berani merasa mampu di hadapan yang maha mampu, yang maha kuasa, kan gitu. Ya, jadi saat mendapat panggilan, fokusnya jangan ke diri sendiri. Ya, bukan kita, Tuhannya gitu loh. Ya, dia yang pegang kendali, fokusnya ke Tuhannya. Seperti itu. Silakan Bil, tanggapannya. Iya, dan ini ah, ya bagi ya mungkin kita belum punya pengalaman yang ekstensif ya. Tapi bagi saudara,
BTW ini tadi saya lupa ya, pelajaran kedua ini juga tayang di Hope Channel ya. Kita masih mengisi di Hope Channel di pelajaran kedua dan ya ada pendeta di situ ya. Yang ya menurut saya itu tambahan yang bagus ya. Jadi saudara boleh lihat tambahannya pendeta di sana. Dan tambahannya itu adalah tentang ya kepegawaian jemaat ya. Dan Mhm. saya rasa itu penting ya. Ya mungkin saya masih muda tapi seiring saya makin lama makin tua gitu karena semua orang makin tua gitu. Saya melihat ya apa ya, itu menjadi isu juga ternyata ya, bahwa kadang-kadang kita merasa terlalu layak, kadang-kadang kita merasa tidak layak sama sekali gitu ya. Ekstrim kiri, Hmm. ekstrim kanan, dan itu saya lihat seiring saya apa makin lama saya lihat em, kasus itu banyak sekali, apalagi yang saya lakukan sendiri gitu itu maksudnya. Ya saya juga kadang gitu merasa sangat tidak layak atau merasa terlalu layak gitu, dan akhirnya nggak mau repot gitu, wah malas lah nggak mau repot gitu ya. Dan ya ini teguran ya bagi saya secara pribadi dan mungkin bagi kita yang pernah yang pernah merasa seperti ini gitu ya, yang pernah seperti Musa ya, mari kita fokuskan pada Tuhan yang memanggil ya nanti dia. Dan ini jadi isu ya, eh, bagaimana kita tahu Tuhan yang memanggil gitu kan. Kadang-kadang kayak Hmm. kita, wah ini kayaknya panggilan Tuhan deh padahal sebenarnya bukan panggilan Tuhan. Saya takutnya itu. Nah, atau ya identifikasi panggilan Tuhan ya, dan itu menurut saya harus secara pribadi ya, nggak ada kayak patokan ini, oh kalau ini gitu, dan di setiap kasus mungkin berbeda-beda gitu. Saya rasa hubungan kepada Tuhan tuh lebih penting ya, karena kalau kita lihat di sini Tuhan balik lagi ke ceritanya tadi, Tuhan menaruh identitas dulu kepada Musa baru Tuhan panggil gitu kan. Artinya apa? Artinya Tuhan Tuhan menjalin hubungan atau Musa menjalin hubungan dengan Tuhan terlebih dahulu baru panggilan itu ada gitu kan. Jadi Musa pun tahu bahwa ini dari Tuhan gitu kan. Musa pun tahu mulai dari kekudusannya, ya tadi dia menutup mata dan lain-lainnya. Jadi Musa recognize bahwa ini Tuhan. Nah, menurut saya kalau aplikasinya bagi kita ya, entah entah apakah kita pernah ada di posisi Musa atau tidak, tapi rekognisi terhadap panggilan Tuhan itu jauh lebih penting ya. Nanti soal jawaban kita atau tidak, nah itu yang dari Mas Yansen tadi gitu ya. Jadi fokus kepada Tuhan. Tapi rekognisi bahwa Tuhan tuh memanggil kita loh. Dan jangan Tuhan panggil tapi kita tuh nggak sadar kalau kita tuh dipanggil Hmm. gitu. Atau Hmm. kita merasa wah ini kayaknya panggilan Tuhan. Padahal sebenarnya mungkin bukan itu pos pelayanan kita. Bisa jadi gitu kan. Jadi kita paksakan. Saya rasa itu sih. Dan itu perlu hikmat ya. Gimana Mas Yansen menurut Mas Yansen tentang ini? Iya, kalau ini mau dibawa secara praktikal ke jemaat ya, Heeh. saya rasa penting untuk melihat surat-surat pastoral ya. Hmm. 1 Timotius, 2 Timotius, Titus, di situ banyak sekali nasihat-nasihat untuk para penatua ya. Syarat-syaratnya penatua apa ya, dan lain sebagainya. Oke, kemudian mengenai mengidentifikasi apakah ini panggilan Tuhan atau enggak, yang pertama jelas kita punya standar 10 hukum. Ya Oke. tentu. Jadi panggilan Tuhan itu jelas bukan panggilan yang akan bertentangan dengan hukumnya. Oke. Nah, yang lebih detailnya lagi adalah Ya. karunia rohani. Ya, saya ingat 1 Korintus pasal 12 sampai 14 itu ya. Di situ Hmm. ada daftar karunia-karunia rohani. Oke. Jadi memang eh, ada rupa-rupa karunia. Jadi nggak semua orang karunianya sama. Ya. Dan biasanya di jemaat itu orang ditempatkan padahal bukan itu karunianya dia. Sehingga Iya. hasilnya ya kita sebut aja tidak baik gitu ya. Kurang Tidak maksimal baik, gitu ya. kurang maksimal ya, itu sudah diperhalus sebenarnya kata-katanya gitu ya. Hmm. Gitu. Nah, jadi kalau ini mau dibawa secara praktek ke jemaat ya, saya rasa lihat nasihat dari Perjanjian Baru ya, surat-surat pastoral, syarat-syarat bagi penatua jemaat itu yang pertama, dan perhatikan karunia dari masing-masing orang ya. Hmm. Karena kalau kita memilih penatua tapi tidak sesuai dengan kualifikasi yang sudah dituliskan di Alkitab, wah itu bisa kacau. Dan kalau kita menempatkan orang yang tidak sesuai dengan karunianya dia apa, itu juga bisa kacau. Saya rasa Iya, kalau secara praktek itu, ya, karena iya. kalau secara praktek itu tidak cukup hanya melihat dari keluaran ya, tapi secara prinsip jangan melihat ke diri sendiri, melihat ke Tuhan karena Tuhan beserta kita, itu yang bisa kita dapat dari keluaran. Itu Bil Betul. kalau dari aku Setuju. tanggapannya. Thank you, thank you. Dan apa? Dan itu yang saya khawatirkan kalau kita bawa ini kan. Nanti saya udah bisa bayangkan nih di Iya, UKSR sekolah sahabat nanti pertanyaannya ini kan, iya.
langsung nusuk aja gitu kan. Ini kalau misalnya Ya. kepegawaian gimana? Dan makasih ya Mas Hansen terhadap ini ya. Ini saya catat di sini kan. Praktiknya seperti apa? Oke, oke. Oke, kita lanjut ya. Ya lanjut. Kita baca Keluaran 3 ayat 13 sampai 15. Keluaran 3 ayat 3 sampai 13. 13 sampai 15. Ya. Hmm. Lalu Musa berkata kepada Allah, "Tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya? Apakah yang harus kujawab kepada mereka?" Firman Allah kepada Musa, "Aku adalah aku." Lagi firman-Nya, "Beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, Akulah aku telah mengutus aku kepadamu." Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, "Beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan, Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Ishak dan Yakub dan Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selamanya lamanya dan itulah sebutanku turun temurun." Oke. Ini adalah sebuah ayat yang berbicara tentang nama Tuhan dan Hmm. memang ya ini akan memicu cukup banyak perdebatan ya. Tapi mari kita bahas untuk lebih detail, mari kita buka bahasa Ibraninya. Oke, Ya. Kita baca dari ayat 13 ya. 13. Oke. Vayomer Moshe, berkatalah Musa, El ha Elohim kepada Allah, Hineh, lihatlah, Anochiba, aku datang, El Bnei Israel, kepada bangsa Israel. Be Amarti, dan aku berkata, Lahem, kepada mereka, Elohe Avotechem, Allah ayah-ayahmu, Allah bapak-bapamu, Allah leluhurmu. Ya, perhatikan ini ya. Kata bapak atau ayah muncul dalam bentuk jamak, avot. Ya, oke. Hmm. Elohe Avotechem, Allah para leluhurmu, Shalachni, mengutus aku, alaichem, kepada kalian. Ve'amru li. Lalu mereka berkata kepadaku, maksudnya bangsa Israel berkata kepada Musa, Mashmo, siapakah Syemnya? Siapakah namanya? Ya, Syem itu artinya nama ya. Ma Omar alaihem. Apa yang akan aku katakan kepada mereka? Oke, lanjut ayat 14. Vayomer, berkatalah Tuhan. Elohim, Vayomer Elohim, berkatalah Allah gitu ya. El Moshe kepada Musa. Ehyeh Asher Ehyeh. Oke, kita stop di sini. Ehyeh Asher Ehyeh. Ya, jadi Tuhan menjawab pertanyaan Musa tentang nama Tuhan dengan Ehyeh Asher Ehyeh. Apa artinya? Ya, Ehyeh itu akar katanya adalah hayah. Hayah, oke. Hayah itu artinya adalah ada, jadi, eksis. Dari kata hayah menjadi ehyeh, itu yang berubah adalah orangnya dan waktunya. Oke. Ehyeh itu merujuk kepada orang pertama di masa depan. Oke. Orang pertama itu adalah aku, di masa depan artinya adalah akan. Oke. Berarti kalau hayah artinya adalah jadi, ada, eksis, maka ehyeh artinya adalah aku, orang pertama, akan di masa depan. Aku akan ada, aku akan jadi. Oke. Maka lengkapnya Ehyeh Asher Ehyeh artinya adalah aku akan menjadi Asher yang mana aku akan menjadi. Ehyeh Asher Ehyeh, aku akan menjadi yang mana aku akan menjadi. Ya. Atau terjemahan yang lebih sederhananya adalah aku adalah aku. Bisa juga begitu. Ya. Bisa juga aku adalah aku. Kalau aku adalah aku itu adalah terjemahan yang sederhana karena dia mengabaikan tenses future-nya kan gitu ya. Ya, ya. Tapi sisi bahwa hayah itu artinya adalah ada, eksis, jadi tetap muncul di situ. Ya. Jadi ini adalah sebuah panggilan sebenarnya. Kalau kamu mau tahu siapa aku, lihatlah aku akan menjadi apa nantinya. Ya, lihatlah apa yang aku akan lakukan bagi kamu dan bagi bangsamu nantinya. Gitu. Jadi cara untuk mengenal Tuhan itu adalah dengan relasi, gitu ya. Memang penting untuk mengetahui etimologi asal usul kata dari bahasa aslinya. Kata ya tadi ya asal usulnya adalah dari kata haya, ada, jadi, eksis. Maka Tuhan itu adalah sang ada misalkan gitu. Ya. Tapi untuk mengenal orang tidak cukup hanya mengerti asal-usul katanya dong. Harus dari relasinya juga. Ya kan gitu ya. Saya pakai contoh diri saya sendiri. Jansen ya. Jansen
itu adalah bentuk bahasa Belanda, oke, dari son of Jan, Jansson gitu ya, Jansson gitu kan, son of Jan, anak dari Jan. Oke, jadi arti nama saya adalah anak dari Jan, Jansson. Pertanyaan lagi, Jan ini siapa? Ya, Jan itu adalah cara orang dalam bahasa Belanda untuk menyebut John, Yohanes. Oke, jadi anak dari Jan adalah anak dari John, anak dari Yohanes. Pertanyaan lagi, Yohanes itu dari bahasa apa aslinya? Hmm. Di Perjanjian Baru kita bisa menemukan dari bahasa Yunani. Ya, Yohanes. Oke, betul. Tapi itu bukan Yunani asli, itu serapan dari Ibrani. Yohanan. Yohanan bahasa Ibraninya. Yohanan itu dari kependekannya adalah Yo itu dari nama Tuhan, Hanan itu adalah kasih karunia. Yohanan adalah kasih karunia Tuhan. Jadi arti nama Yohanes adalah kasih karunia Tuhan, ya. Yohanan kasih karunia Tuhan diserap dalam bahasa Yunani jadi Yohanes, diserap dalam bahasa Inggris John, dalam bahasa Belanda Jan. Anaknya Yohanes dalam bahasa Belanda disebut Jansson, diserap dalam bahasa Indonesia jadi Jansen. Itu asal usul nama saya. Dan menariknya nama bapak saya adalah John Yohanes. Oke, gitu. Nah, tapi waktu orang mengenal saya, Bill mengenal saya secara pribadi, apakah Bill mengingat Johnson, anak dari John, anak dari Yohanes, anak dari Yohanan dalam bahasa Ibrani? Dan Yohanan artinya adalah kasih karunia Tuhan. Apakah Bill mengingat itu atau Bill mengingat saya sebagai seorang teman gereja, sebagai seorang rekan dalam berdiskusi Alkitab, gitu ya? Yang mana yang Bill ingat? Meskipun Bill tahu asal-usul kata saya, kemungkinan besar Bill akan ingat relasinya, kenangan saya bersama dia. Saya menjadi apa bersama Bill. Hmm. Itu yang akan diingat Bill. Maka sebelum Tuhan kasih betul-betul namanya apa, Tuhan bilang, ya Asher ya, aku adalah aku. Aku akan menjadi yang mana aku akan menjadi. Kalau kamu mau tahu aku, lihat apa jadinya aku nanti bagi kamu. Lihat semua perbuatan ajaib yang aku lakukan bagi kamu. Itulah aku. Hmm. Jadi tentang nama Tuhan itu panggilan utamanya panggilan relasi. Ya. Selain meneliti asal-usul katanya secara linguistik, secara bahasa, panggilan relasi sebenarnya. Gitu ya. Oke, kita baca ayat 15. 15. Oke, Vayomer Od, berkatalah lagi Tuhan. Ini penting, jangan berhenti di ayat 14, karena di ayat 15 Tuhan berkata lagi. Elohim, si Allah ya, El Moshe kepada Musa. Koh Tomar, beginilah kamu harus katakan, El Bnei Israel, kepada bangsa Israel. Adonai, saya bacanya Adonai, tapi di situ tertulisnya Yod He Vav He YHWH, oke. Adonai Elohe Avotechem, Allah dari para leluhurmu, bapak-bapamu. Jamak ya. Elohe Abraham, Elohe Yitzhak, Velohe Yaakov. Saya nggak terjemahkan. Dialah nih, telah mengutus aku, Aleichem, kepada kalian. Zeshmi, itulah namaku, itulah Shemku. Leolam, untuk selama-lamanya, untuk kekekalan. Beze, dan inilah Zikri, peringatan akan aku, Ledor Vador, dari dor ke dor, dari daur ke daur, dari generasi ke generasi. Bagaimana cara Tuhan menjelaskan namanya? Dengan 4 huruf. Huruf Yod, huruf Vav, huruf Hei, Yod, sorry, Yod, Yod, Hei, Vav, Hei, ya. Yod, huruf Hei, huruf Vav, huruf Hei. YHWH. Jadi, siapakah namanya Elohe Abraham? Siapakah namanya Elohe Yitzhak? Siapakah namanya Elohe Yaakov? Ditulis di situ. Yod, Hei, Vav, Hei. YHWH, itulah namanya. Zeshmi, Tuhan bilang, Zeshmi, itulah namaku. Ya. Di ayat 14 sebenarnya belum benar-benar dijawab gitu ya. Di ayat 14 baru undangan relasi. Di ayat 15 baru dijawab. Itulah namanya. Pertanyaan lagi, apa artinya? Ya, sama. Yod He Vav He itu akar katanya adalah hayah. Ya, hayah itu artinya tadi ada, jadi, eksis. Ya, kalau Ehyeh artinya adalah aku ada, maka Yod He Vav He Yahweh artinya adalah dia ada. Oke, jadi Ehyeh aku ada. eh Yod He Vav He Yahweh dia ada, dia adalah. Atau dia sang ada bisa juga begitu. Itu arti namanya. Dan itu adalah namanya dia. Kita sering menyebut Allah, ya. Allah itu bukan nama. Allah itu adalah gelar ya. Allah itu kan terjemahan dari Elohim ya.
Kita juga sering menyebut Tuhan. Ya. Tuhan itu adalah cara bahasa Indonesia menerjemahkan Adonai. Oke. Tapi yang benar-benar namanya yaitu ini. Ya, Yod Heh Vav Heh ini, Yahweh ini. Tips saat membaca Alkitab dalam bahasa Indonesia. Karena memang Alkitab bahasa Indonesia itu kehilangan banyak kedalaman dari bahasa Ibrani. Ya. Apalagi setelah kita sering belajar sekolah sahabat dari bahasa asli gini, kita tahu kan, oh bahasa Indonesia itu meskipun dia nggak salah terjemahan, dia sering kehilangan kedalaman dari bahasa asli kan gitu. Tipsnya adalah gini, setiap kali kita ketemu kata Tuhan dan semuanya huruf kapital, Tuhan, semuanya huruf kapital, itu berarti adalah terjemahan dari bahasa Ibrani Yod He Vav He YHWH. Kalau Tuhan hanya T-nya yang besar, berarti itu terjemahan dari Adonai. Hanya T-nya yang besar, hanya T-nya yang kapital. Tapi kalau Tuhan semuanya kapital, itu berarti YHWH dalam bahasa aslinya. Jadi meskipun kita nggak bisa bahasa Ibrani dan kita baca bahasa Indonesia, begitu kita lihat semuanya huruf besar, oh huruf kapital ya kita tahu. Itu berarti sedang menulis namanya. Ya. Dan implikasi praktikalnya adalah nanti di 10 hukum ada perintah jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Oke? Apa maksudnya itu? Bolehkah kita membaca YHWH ini? Ya, saya mohon izin ada beberapa orang yang baca sebagai Yahweh gitu kan. Bolehkah kita baca? Atau itu punya implikasi lain juga selain nama, selain penyebutan harafiah tapi secara relasi. Apakah ada implikasi seperti itu? Ya, saudara tahan dulu. Kita akan sampai ke sana nanti di pelajaran-pelajaran selanjutnya. Tapi sekarang kita tahu siapa namanya, ya, dan kita tahu bahwa kita diundang untuk berrelasi dengan dia. Mengenal nama orang bukan hanya etimologinya dong, mengenal nama orang mengenal kenangannya juga kan, relasinya juga. Ya, sampai di sini silahkan Bil tanggapannya. Iya, dan saya rasa ini cukup lengkap ya. Saya nggak bisa atau saya nggak perlu menambahkan apapun dari penjelasan ini tentang YHWH atau Adonai kita bisa baca gitu ya Mas Hansen ya kalau kita ketemu. Hmm, Ya, secara ya, praktikalnya nanti kita akan bahas. Tadi Mas Hansen sudah kasih tahu gitu ya. Tapi yang perlu kita ketahui dari ini adalah yang saat ini adalah tentang panggilan relasi ini ya. Dan saya rasa ini luar biasa sekali ya panggilan Tuhan ya. Ya saya waktu tahu pas Mas Hansen jelasin ini karena Mas Hansen kayaknya ada jelasin ini juga di Op Channel ya. iya, Iya iya kan? betul. Iya, Ada kan? ada. Nggak sepanjang ini gitu ya karena durasi. Tapi ada jelas ini dan saya ya karena kita yang di kita Hop Channel itu sama ya kita memperlakukan Hop Channel itu kayak impromptu gitu. Kita nggak ada Iya. lu mau ngomong apa, gue mau ngomong apa nggak ada gitu. Tahu-tahu langsung aku bawa ini kamu bawa ini gitu. Kecuali kalau udah ada kita bilang oh nggak ada lah, nggak perlu lagi gitu nggak usah diulang. Tapi waktu Mas Yansen pertama kali kemukakan ini Asia Rehye ini ya. Jadi panggilan eh, kalau kamu mau tahu aku seperti apa, ayo jalan bersamaku itu kan. Kalau Hmm, kita dalam konteks Musa kan gini, udah lu takut duluan ya, udah gas dulu, nanti lu tahu gue gimana. Ini kalau udah bahasa gaulnya kan gitu kan, lu terlalu banyak tanya gitu. Ayo jalani dulu, nanti kamu akan merasakan gitu. Jadi ya apa ya, kecaplah dan lihat dam, itulah hmm, panggilan Tuhan dan saya rasa itu masih berlaku sampai saat ini gitu. Jadi di saat kita ragu sama Tuhan, coba kita take a step aja dulu. Kita langkah aja dulu karena janji Tuhan kepada Musa ini mereka belum pergi gitu kan. Ini Musanya belum iya hmm. bahkan, masih ragu gitu. Tapi Tuhan udah menjamin, jalan aja dulu nanti kamu akan tahu aku tuh seperti apa gitu. Mungkin itu Mas Hansen. Iya. Mari kita baca Keluaran 4 ayat 1. Keluaran 4 ayat 4. Lalu sahut Musa, bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku, melainkan berkata, Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu? Ya. Sekarang Musa menyampaikan keberatannya yang ketiga, ya. Alasannya yang ketiga untuk menolak Tuhan. Bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengar perkataanku? Ya. Gimana kalau bangsa Israel nggak percaya kalau aku diutus Tuhan? Kira-kira gitu kan? Ini sebenarnya bukan pertanyaan dari rasa ingin tahu. Ini bukan orang nanya karena dia mau belajar, enggak. Ini sebenarnya pertanyaan yang adalah cara halus untuk menolak. Saudara pasti pernah dong mau menolak sebuah ajakan, menolaknya dengan cara pertanyaan, ya gitu ya. Jadi Musa ini mau menolak panggilan Tuhan. Oke, kita baca Bil ayat selanjutnya ayat 2 sampai 5. Oke. Tuhan berfirman kepadanya, apakah yang di tanganmu itu? Jawab Musa, tongkat. Firman Tuhan, lemparkanlah itu ke tanah. Dan ketika dilemparkannya ke tanah, maka tongkat itu menjadi ular. Sehingga Musa lari meninggalkannya.
Tapi firman Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu dan peganglah ekornya. Musa mengulurkan tangannya, ditangkapnya ular itu lalu menjadi tongkat di tangannya. Supaya mereka percaya bahwa Tuhan, Allah nenek moyang mereka, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub telah menampakkan diri kepadamu. Oke, Tuhan memberikan dua tanda ajaib kepada Musa untuk ditampilkan di hadapan tua-tua Israel dan kemudian ditampilkan di hadapan Firaun. Ya, kita lihat ini tanda ajaib yang pertama. Nanti yang kedua kita baca di ayat selanjutnya. Tanda ajaib yang pertama adalah tongkatnya berubah menjadi ular, habis itu jadi tongkat lagi. Oke? Tongkatnya jadi ular, kemudian jadi tongkat lagi. Tolong kita buka bahasa Ibrani-nya, Bil. Oke, itu ayat berapa? Baca di ayat, ya ayat 3 ya. Ayat 3. Oke. Saya baca ayat 3. Vayomer, berkatalah Tuhan, ya, Hasheliheku, lemparkanlah artsa ke tanah. Maksudnya lemparkan tongkatnya ke tanah. Vayeshliheku, maka dilemparkan oleh dia, dilemparkan oleh Musa, artsa ke tanah. Bayehi lenahas, maka tongkat itu menjadi ular. Vayanas Moshe, maka larilah, kaburlah Musa, mipanaf dari hadapannya. Maksudnya dari hadapan ular itu. Ya, nah perhatikan di situ ya. Kata yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai menjadi ular, itu bahasa Ibrani adalah lenahas. Oke, menjadi ular lenahas. Dan kata yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai lari meninggalkan itu adalah bayanas. Oke, bayanas lari meninggalkan. Dan lenahas dengan bayanas itu mirip bunyinya. Jadi ada permainan kata di sini. Ya. Sekarang coba saya bacakan tanpa saya terjemahkan dan saudara dengar tuh permainan katanya, permainan bunyinya ya. Saya bacakan. Vayomer haslihehu atsa. Vayaslihehu atsa. Vayahi lenahash. Vayanash Moshe mipanav. Oke. Jadi maka tongkat itu menjadi nahas, maka yanaslah Musa. Tongkat itu menjadi nahas, maka yanaslah Musa. Nahas yanas mirip permainan bunyinya. Perhatikan itu. Nah, oh itu kebalik Bil. Oh bukan kebalik, sorry. Oh betul Ding, betul. Lenahas bayanas ya betul. Oh karena permainan kata, jadi saya sendiri juga ketukar ya. Ya. Dan munculnya ular di sini signifikan. Kenapa? Karena ular itu adalah simbol otoritas kerajaan Firaun. Oke, Firaun itu sering digambarkan memakai hiasan kepala dan di hiasan kepala itu di dahinya itu ada ular. Oke, tadi saya kirim sebuah gambar ke Bill, tolong ditampilkan Bill. Oke, Iya, Tara. jadi ini adalah eh, topeng dari muminya Firaun Tutankhamun. Oke, tolong Bill lihat ke bawah itu ada deskripsinya. Ke bawah lagi, ke bawah summary description itu ya. Hmm. Eh, topeng pemakamannya Tutankhamun yang ditampilkan di Museum Mesir di Kairo ya. Jadi saudara yang main ke Mesir ya silahkan kunjungi museumnya di Kairo dan lihat sendiri eh, topeng mumi ini ya, topeng dari muminya Tutankhamun. Saya sendiri belum pernah ke Mesir ya. Ah, tolong lihat lagi gambarnya Bill. Di sini ya, dia memakai eh, hiasan kepala Hmm. dan perhatikan di dahi dari hiasan kepalanya itu ada ular. Jadi ular itu memang adalah lambang dari otoritas kerajaan Firaun. Oke. Nah, sekarang kita perhatikan tadi ceritanya, ya. Tongkat Musa berubah menjadi ular yang melambangkan otoritas kerajaan Firaun dan Musa kabur dari situ. Seakan-akan Musa kabur dari otoritas Firaun, ya kan? Ini bukan pertama kalinya Musa kabur dari Firaun. Di pasal 2 pelajaran pekan lalu ya, Keluaran 2 ayat 15 Musa sudah kabur dari Firaun. Oke. Jadi seperti dulu 40 tahun lalu Musa kabur dari Firaun, sekarang Musa kabur dari ular yang adalah lambang otoritas Firaun. Oke, ya. Tapi di sini justru Tuhan menunjukkan kuasanya, ya. Tuhan suruh Musa untuk memegang ular itu di ekornya, ya kan? Memegang ular di ekor itu kan sebenarnya bukan keputusan yang bijak, itu bahaya itu, pegang ular di ekor ya. Bagi saudara-saudara yang
Pawang ular mungkin tahu gitu ya. Bahaya. Tapi nyatanya begitu Musa pegang ularnya itu di ekornya, ular itu malah kembali jadi tongkat. Maksudnya apa? Tuhan mau kasih tahu Musa, kalau ketakutan Musa terhadap Firaun itu akan Tuhan atasi. Ya, ular ini yang melambangkan otoritas Firaun itu tinggal kamu pegang di ekornya aja, gitu kan? Tuhan yang akan kalahkan ular ini, Tuhan yang akan kalahkan otoritas Firaun ini. Jadi kamu pergi sana hadapi Firaun, Tuhan yang akan atasi. Itu maksudnya, ya. Oke, kita lanjutkan. Ayat 6 sampai 9 ya, Keluaran 4 ayat 6 sampai 9. Bentar, Oke, diketik dulu. Musa. Oke, Oke. ulangan naik Keluaran. Keluaran 4 ayat ulangan 6 sampai 9. ulangan empat. Kelu- Keluaran 4 ayat 6 sampai 9. 9. Lagi firman Tuhan kepadanya, masuklah tanganmu ke dalam bajumu. Dimasukkannya tangannya ke dalam bajunya. Dan setelah ditariknya keluar, maka tangannya kena kusta, putih seperti salju. Sesudah itu, firman-Nya, masukkanlah tanganmu kembali ke dalam bajumu. Musa memasukkan tangannya kembali ke dalam bajunya, dan setelah ditariknya keluar, maka tangan itu pulih kembali, seperti seluruh badannya. Jika mereka tidak percaya kepadamu dan tidak mengindahkan tanda mujizat yang pertama, maka mereka akan percaya kepada tanda mujizat yang kedua. Dan jika mereka tidak percaya kepada kedua tanda mujizat ini dan tidak mendengarkan perkataanmu, maka engkau harus mengambil air dari sungai Nil dan harus kau curahkan di tanah yang kering. Lalu air yang kau ambil itu akan menjadi darah di tanah yang kering itu. Ya, perhatikan ya. Ini adalah mujizat kedua, tanda ajaib kedua yang Tuhan berikan kepada Musa untuk diperlihatkan di hadapan tua-tua Israel dan nanti di hadapan Firaun. Yang pertama tadi kita sudah bahas, sekarang yang kedua. Ya, tangannya akan sakit kusta, kemudian akan sembuh seketika dengan cara dimasukkan ke dalam kantong jubah, gitu ya. Harusnya dengan dua mujizat ini itu sudah cukup untuk meyakinkan para penatua bahwa Musa ini memang diutus Tuhan, gitu ya. Tapi kalaupun mereka masih nggak yakin juga, Tuhan sudah kasih mujizat ketiga, mengubah air menjadi darah. Ya, bayangkan ya, Tuhan kasih mujizat pertama, harusnya orang Israel yakin kalau Musa itu memang diutus Tuhan. Kalau nggak yakin, ada yang kedua. Harusnya dengan yang kedua, orang Israel yakin bahwa Musa memang diutus Tuhan. Kalaupun enggak, Tuhan udah kasih cadangannya lagi yang ketiga. Oke? Jadi Tuhan udah kasih solusi nih terhadap alasannya Musa. Harusnya Musa nggak perlu takut lagi gitu ya, nggak perlu alasan lagi. Ya, Tuhan kasih plan A, plan B, plan C itu ya, luar biasanya Tuhan. Ya. Tapi Musa masih menolak ya. Kita baca ayat selanjutnya, ayat 10 sampai 12. Ayat 10 sampai 12. Lalu kata Musa kepada Tuhan, "Ah Tuhan, aku ini tidak pandai bicara, dahulu pun tidak, dan sejak engkau berfirman kepada hambamu pun tidak, sebab aku berat mulut dan berat lidah." Tetapi Tuhan berfirman kepadanya, "Siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu, orang bisu atau tuli, membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan? Oleh sebab itu, pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan." Oke, ya. Ini adalah keberatan Musa yang keempat ya. Dan Musa bilang bahwa dia itu tidak pandai berbicara ya. Kalau saudara nonton diskusi kami yang di Hope Channel itu Bill bilang itu. Dan kalau dari gaya Musa berargumen ya sampai dia kasih 4 alasan itu sepertinya itu adalah orang yang pandai bicara gitu. Iya, Kenapa di sini bilang dia tidak pandai bicara? Ya namanya juga orang beralasan gitu ya. Jadi dia iya. akan tetap bikin alasan. Dan Tuhan tetap kasih solusi loh. Solusinya apa? Yang menciptakan lidah siapa? Yang bisa membuat orang berbicara itu siapa? Kalau kamu nggak pandai bicara, itu urusan mudah bagi Tuhan. Karena yang menciptakan lidahmu dan membuat engkau bisa bicara itu juga Tuhan sendiri. Jadi jangan banyak alasan, itu maksudnya. Jadi sampai sini pun Tuhan masih kasih solusi gitu ya. Tapi Musa masih terus menolak. Kita baca ayat selanjutnya, ayat 13 sampai 17. Ayat 13 sampai 17. Tetapi Musa berkata, "Ah Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus." Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Musa, dan ia berfirman, "Bukankah di situ Harun orang Lewi, itu kakakmu? Aku tahu bahwa ia pandai bicara.
Lagi pula ia telah berangkat menjumpai engkau, dan apabila ia melihat engkau, ia akan bersukacita dalam hatinya. Maka engkau harus berbicara kepadanya dan menaruh perkataan itu ke dalam mulutnya. Aku akan menyertai lidahmu dan lidahnya dan mengajarkan kepada kamu apa yang harus kamu lakukan. Aku harus berbicara bagimu kepada bangsa itu. Ia harus berbicara bagimu kepada bangsa itu. Dengan demikian, ia akan menjadi penyambung lidahmu dan engkau akan menjadi seperti Allah baginya. Dan bawalah tongkat ini di tanganmu yang harus kau pakai untuk membuat tanda-tanda mujizat. Ya, sekarang alasannya udah gak pakai pertanyaan lagi, ya. Sekarang Musa sudah sampai di titik untuk berani menyuruh Tuhan, ya. Udahlah Tuhan, utus orang lain aja. Ya, kalau Musa bertanya tadi ya, memberi alasan dengan pertanyaan-pertanyaan itu Tuhan nggak marah. Tuhan kasih solusi. Tapi begitu Musa berani nyuruh-nyuruh Tuhan, oh di situ Tuhan marah itu. Ya, karena ini udah kelewatan, gitu ya. Dan sudah begitu pun ya, Tuhan masih kasih solusi. Solusinya apa? Harun akan disuruh Tuhan untuk menyertai Musa, gitu ya, untuk menjadi dukungan bagi Musa. Oke, jadi nggak ada alasan lagi bagi Musa untuk menolak. Ya, kita lanjutkan baca di ayat 18, Bil. Ayat 18. Lalu Musa kembali kepada mertuanya, Yitro, serta berkata kepadanya, izinkanlah kiranya aku kembali kepada saudara-saudaraku yang di Mesir untuk melihat apakah mereka masih hidup. Yitro berkata kepada Musa, pergilah dengan selamat. Ya, akhirnya ya Musa menurut. Akhirnya Musa meminta izin kepada Yitro sebelum berangkat ke Mesir ya. Jadi akhirnya Musa menerima panggilan Tuhan meskipun tadi sudah memberikan 4 kali keberatan, ditambah yang kelima dia berani menyuruh Tuhan lagi untuk mengutus orang lain gitu ya. Tapi akhirnya dia menurut. Ya, seperti itu. Silakan Bil, tanggapannya. Iya, dan cerita ini, ya ini saya baca Musa ini, ya harusnya ini personal ya. Saya rasa ini sangat personal sih cerita ini ya. Hmm. Seperti kita saya rasa. Ya, saya juga sering seperti itu ya, seperti yang Musa lakukan ya. Dan ya benar ya kata Mas Jansen, kayaknya yang keempat ini dia memang malas aja. Kayaknya yang keempat ini dia memang bukan alasan lagi. Ini kayak udahlah cari aja orang lain. Malas sih itu udah malas banget. Malas, dia kayaknya repot gitu ya. Dan eh, kalau di Hope Channel tuh saya ada kasih keterangan yang saya rasa cukup bagus ya, bahwa ya Tuhan panggil Musa ini di umur yang bukan bukan prime ya, atau bukan apa ya, bukan subur gitu, maksudnya bukan umur yang udah cukup tua lah kalau saya bilang ya, karena kan rata-rata orang hidup misalnya 100 tahun gitu ya, mungkin ya di perjanjian lama gitu ya, di era Musa gitu ya, kayak Yusuf kan mati berapa, 110 ya kalau nggak salah ya kan. Nah, Musa mati berapa, 120 ya. 120. Nah, jadi ya rata-rata segitulah. Nah, kalau umur Musa sekarang ini kan dia udah 40 tahun di Padang, tambah 12 tahun, jadi udah setengah gitu kan. Dan mungkin dia udah punya keluarga juga gitu. Anaknya udah ada Gersom gitu ya. Jadi di mungkin di pandangan Musa kayak udah terlambat gitu ya. Udah apa ya, udah nggak ada tujuan lagi gitu. Dan untuk membawa mereka keluar ini jadi repot gitu kan, mungkin dia mikir juga, waduh ini saya bawa bangsa semua ini, habis waktu saya ngebawa mereka semua gitu kan. Jadi panggilan, menurut saya panggilan Tuhan kepada Musa ini bukan hanya panggilan yang sesederhana itu, mungkin kita yang baca enak ya, tapi coba kita di posisi Musa gitu. Sebenarnya panggilan Tuhan ini adalah panggilan untuk pengabdian diri seluruh sisa usia Musa, boleh saya bilang. Ya kan, karena dia Hmm. udah bukan bukan waktu kanak-kanak lagi gitu, tapi dia udah setengah paruh, ya udah mau setengah masa hidupnya bisa saya bilang gitu ya. Mungkin lebih sedikit atau kurang sedikit gitu. Tapi sudah setengah. Artinya kalau Musa hitung-hitung ini bawa saya ke Mesir terus bawa orang ini pergi gitu ya. Waduh, ini nanti gimana ya? Tanpa mungkin dia ketahui mereka nanti muter-muter gitu di padang gurun sebelum itu. Tapi maksudnya untuk pikiran untuk ke sana lalu bawa semua bangsa ini gitu ya, itu aja udah pusing mungkin ya, jadi dia udah malas, malas lah kalau saya tangkap gitu ya dari nada bicara dia dan cara dia buat alasan. Tapi ya ternyata providence Tuhan ya, akhirnya tetap bekerja juga, dan Musa akhirnya lunak juga ya di semua alasan Musa. Apakah itu yang memang dia merasa tidak mampu yang tadi ya, rendah hati Hmm. dan sebagainya macamnya, atau alasan yang dibuat-buat kayak yang terakhir ini mungkin ya.
Tapi Tuhan tetap menyediakan solusi. Tadi poin Mas Yansen ya. Dan itu saya hebat sekali ya. Saya rasa Tuhan itu baik sekali ya. Dan kadang-kadang kita gitu juga. Kita udah bebal pun Tuhan masih kasih solusi. Padahal kalau jadi Tuhan, udahlah. Kalau lu nggak mau, gue utus Harun aja. Bisa aja gitu kan. Hmm. Udahlah, Musa ini susah. Mending gue utus Harun gitu. Nah, tapi Tuhan masih bisa bekerja ya, masih mau bekerja di melalui Musa gitu dan akhirnya Musa menerima dan ya itu luar biasa sekali ya cerita ini. Secara pribadi mengoreksi banyak hal ya dalam kehidupan saya. Kadang-kadang kita sering buat alasan kepada Tuhan yang mungkin nggak masuk akal gitu. Kalau kita tulis alasannya gitu kan. Tapi ternyata ya kita harus belajar banyak dari cerita ini. Mungkin itu Mas Jansen. Iya. Kalau dari timeline hidup ya, ini 2/3 kehidupannya Musa. Dua per Meskipun tiga Musa ya? nggak tahu dia akan mati di umur berapa, ya. Iya. Di momen ini Musa nggak tahu dia akan mati di umur berapa. Tapi kalau kita lihat dari kita sekarang kan kita udah tahu dia mati di umur berapa ya. Dia hidup 40 tahun di Mesir, ya, tambah 40 tahun di Midian, itu 80, ya. Dan nanti mati di 120. Jadi 80 dari 120 itu adalah 2/3. Iya, iya. Seperti ya, seperti itu. Iya. Ya udah 2/3 gitu ya. Dan itu udah tua ya, 80 berarti 80 tahun kan umurnya. Hmm, Ya itu udah 80 tua. tahun. Luar biasa. Mungkin itu sih Oke, Mas Jansen. Makasih oke. Mari, keterangannya. Hmm. mari kita lanjutkan. Keluaran 4 ayat 24 sampai 26. Keluaran 4 ayat 24 sampai 26. tetapi di tengah jalan, di suatu tempat bermalam, Tuhan bertemu dengan Musa dan berikhtiar untuk membunuhnya. Lalu Zipora mengambil pisau batu, dipotongnya kulit katan anaknya, kemudian disentuhnya dengan kulit itu kaki Musa sambil berkata, "Sesungguhnya engkau pengantin darah bagiku." Lalu Tuhan membiarkan Musa pengantin darah, kata Zipora waktu itu karena mengingat sunat itu. Iya. Jadi ini adalah sebuah cerita yang cukup aneh gitu ya. Karena Ya. Musa sudah menurut untuk menerima panggilan Tuhan gitu. Tapi sekarang Tuhan malah mau membunuh Musa. Apa alasannya? Alasannya karena masalah sunat gitu ya. Dari konteks cerita ini, Musa tidak menyunatkan anaknya. Oke? Perhatikan bahwa Musa ini adalah keturunan dari Abraham, Ishak dan Yakub. Musa ini adalah bangsa Israel. Dan perjanjian Tuhan dengan Abraham itu adalah sunat. Kejadian 17. Ya. Maka perjanjian bangsa Israel juga adalah perjanjian sunat karena mewarisi perjanjiannya Abraham. Musa sebagai seorang Israel, ya, bisa-bisanya dia tidak menyunatkan anaknya sesuai dengan perjanjian Abraham itu. Apalagi dia adalah pemimpin umat Allah, ya, dan itu tidak menunjukkan teladan kalau dia tidak menyunatkan anaknya. Dari situlah Tuhan marah, ya. Dan akhirnya siapa yang menyelamatkan Musa di sini? Yang menyelamatkan Musa adalah istrinya, Zipora. Zipora dengan segera menyunatkan anaknya, kemudian ya kulit katannya itu ya, darahnya itu ditempelkan kepada Musa sebagai sebuah perjanjian. Ya. Lagi-lagi Musa diselamatkan oleh perempuan. Ya. Dari pasal 1 itu ya, Fir'aun takut dengan laki-laki. Fir'aun selalu ingin membunuh laki-laki. Ya, dia pikir laki-laki yang akan menggulingkan pemerintahannya. Tapi ternyata Tuhan selalu bekerja melalui perempuan, melalui dua bidan, Sifra dan Puah, ya, yang Hmm. menyelamatkan bayi-bayi supaya tidak dibunuh. Melalui ibu dan kakak Musa yang menyelamatkan Musa supaya Musa tidak mati di Sungai Nil. Bahkan putri Fir'aun sendiri yang mengadopsi Musa. Perempuan-perempuan ini melawan Fir'aun dan sekarang ya, kalau Musa mati kan tidak terjadi itu akhirnya itu. Apa Iya. pembebasan itu kan? Perempuan lagi-lagi yang menyelamatkan Musa. Ya, istrinya sekarang yang menyelamatkan Musa dari kematian dengan tanggap segera menyunatkan anaknya, ya. Dan poinnya adalah jangan menganggap remeh hal-hal kecil gitu ya. Hmm. Dibandingkan menyelamatkan bangsa Israel, ya memang masalah sunat jadi seperti masalah kecil ya. Panggilan Musa ini adalah panggilan yang sangat besar nih menyelamatkan umat pilihan Tuhan. Ya. Hukum sunat itu jadi seakan-akan hukum yang kecil gitu. Tapi tidak ada yang terlalu kecil. Ya, jangan pernah mengabaikan hal yang kita tahu itu benar, meskipun itu sepertinya kecil. Ya, seperti itu. Silahkan tanggapannya, Biat. Ya, saya rasa itu poin yang sangat bagus ya. Dan itu dikemukakan juga di pelajaran kita ya. Pernah di hari Kamis itu kalau nggak salah. Iya, Ya, di hari Kamis di pertanyaan terakhir gitu ya.
Apakah yang seharusnya dikatakan oleh cerita ini kepada Anda jika Anda memang bersalah karena mengabaikan apa yang seharusnya Anda lakukan? Perubahan apakah yang perlu Anda lakukan bahkan saat ini juga? Jadi benar kata Mas Hansen tadi ya, jangan pernah mengabaikan hal yang kita tahu itu benar gitu. Bahkan sekecil apapun dalam konteks ini sunat. Dan panggilan Musa itu kan grande sekali ya, kalau kita bisa bilang itu besar sekali kan. Sampai nego-nego ini capek. Tahu-tahu Musanya tersandung dalam hal kecil sunat. Ya ini mungkin kita baca ini apa nih? Ada apa ada cerita iklan di tengah-tengah perjalanan bangsa Israel gitu kan. Tadi udah panggilan, tiba-tiba ada cerita kecil ini yang ternyata taruhannya nyawa gitu. Jadi kayak seolah-olah Musa udah susah nih di negosiasi gitu ya. Tahu kalah gitu seandainya. Tahu-tahu dia mati di bagian ini, bagian yang terlihat sepele ini. Jadi itu luar biasa ya. Jangan pernah mengabaikan hal yang kita tahu itu benar sekecil apapun karena itu bisa menjadi masalah di mata Tuhan ya. Tuhan yang baru repot-repot meyakinkan Musa. Bayangkan loh. Tapi bisa di momen ini Tuhan malah wah kacau ini. Tuhan malah marahnya gara ini gitu kan. Musa tadi Musa Iya, tadi udah bilang suruhlah Harun. Tuhan marah, tapi Tuhan nggak langsung bunuh Musa iya. gitu. Marahnya Tapi nggak sampai mau membunuh Musa. Tapi iya. masalah sunat ini marahnya lebih berarti. Iya lebih kan. Jadi kan sepele, Iya, terlihat sepele, tapi ternyata nggak sepele di mata Tuhan gitu ya. Mungkin itu tambahan dari saya, Mas Jansen. iya, ya, oke. Sudah cukup ya ceritanya sampai sini. Yap. Eh, Pekan depan kita akan melihat bagaimana Musa bertemu dengan Firaun ya, dialog Musa dengan Firaun. Jadi tolong belajar karena banyak sekali pelajaran indah yang bisa kita dapat dari peristiwa itu ya. Oke, sekarang mari kita rangkum pelajaran ini. Yang pertama, di Keluaran 3 ayat 1 sampai 2 ya. Di situ ada pembahasan tentang malaikat Tuhan. Siapakah sebenarnya dia? Malaikat Tuhan itu adalah Tuhan sendiri. Sederhananya begitu ya. Nah, kita bisa bandingkan dengan kemunculannya di ayat-ayat lain. Ya, tadi saya mengutip Kejadian 22 ayat 11 sampai 12 dan ayat 15 sampai 18. Kemudian Kejadian 31 ayat 11 dan 13 ya. Tapi sebenarnya banyak yang lain lagi ya. Saya sebutkan aja ada di Kejadian 16, kemudian ada di Hakim-Hakim, ada di Zakaria, ya. Ada banyak. Saudara bandingkan dengan ayat-ayat lain di mana makhluk ini muncul, being ini muncul. Dan jelas bahwa dia memang adalah Tuhan sendiri. Gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian di Oke, itu berarti sampai ayat 5 aja sekalian, Bill. Keluaran 3 1 sampai 5. Yang Oke. poin satu ya. Kemudian di poin nomor 2 di Keluaran 3 ayat 6 ya. eh, Tuhan itu adalah Allah dari ayahnya Musa. Dan ayah yang dimaksud di sini adalah ayah dari sisi Israel. Kenapa? Karena di situ dijelaskan lebih lanjut bahwa Tuhan adalah Allah dari Abraham, Ishak dan Yakub, para leluhur, dan itu adalah leluhur Israel. Ya. Hmm. Jadi dalam Tuhan menjelaskan identitasnya itu sekaligus mengkonfirmasi identitasnya Musa bahwa dia memang orang Israel, bukan orang Mesir. Karena di pasal 2 itu masih ambigu identitas dia, gitu ya. Itu. Dan berbicara tentang Tuhan sebagai Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, itu berbicara tentang janji juga. Ya, karena Tuhan sudah membuat perjanjian dengan para bapak leluhur itu bahwa tanah Kanaan itu adalah warisan dari mereka. Maka itu adalah warisannya Musa dan bangsa Israel juga. Gitu ya. Itu. Kemudian lanjut Keluaran 3 ayat 10 sampai 12 ya. Di situ Musa merasa nggak layak atas panggilannya untuk membawa Israel keluar dari Mesir. Sampai 12 Bil, bukan 13. Oke. Ya. Musa merasa nggak layak. Ya. Tapi poinnya sebenarnya bukan apakah Musa layak atau enggak. Jawaban Tuhan adalah aku menyertai engkau. Ya. Jadi Oke. kalau Tuhan beserta Musa, kalaupun Musa nggak layak, Tuhan yang akan mampukan. Dan apakah Musa bisa layak? Sebenarnya nggak mungkin karena Tuhan itu maha kuasa. Siapa yang berani merasa layak di hadapan Tuhan kan gitu ya. Jadi poinnya adalah dalam menyikapi panggilan Tuhan jangan fokus ke diri sendiri. Ya, jangan fokus ke tidak layakan kita atau ke layakan kita. Jangan minder jatuh, jangan pun sombong. Fokus ke Tuhan. Tuhan beserta kita, Tuhan yang mampukan dalam panggilan kita. Ya, kalau ini mau diaplikasikan benar-benar dalam konteks pegawai jemaat gitu ya, tentu saja ayat ini nggak cukup. Ya, karena ayat ini hanya menyediakan prinsipnya, tapi yang benar-benar nasihat prakteknya itu ada di Perjanjian Baru ya. Saudara bisa baca itu surat pastoral 1 Timotius, 2 Timotius, Titus. Saudara juga bisa baca pembahasan Paulus tentang karunia rohani di
1 Korintus 12 sampai 14 ya untuk prakteknya. Tapi saya rasa itu bukan pembahasan utama kita ya. Jadi itu juga Nah, nggak wajib untuk dibahas ya. Itu kemudian poin nomor 4 adalah mengenai nama Tuhan ya, Keluaran 3 ayat 13 sampai 15 ya. Nama Tuhan yang pertama ya, nama Tuhan itu adalah YHWH. Itu jelas. 4 huruf ya. Itu artinya adalah Dia sang ada. Oke. Tapi selain mengetahui arti namanya, penting juga untuk berelasi dengan Dia ya. Karena Tuhan mengidentifikasi dirinya sebagai Ehyeh. Aku akan menjadi yang mana aku akan menjadi. Ehyeh Asher Ehyeh. Artinya apa? Kalau kita mau kenal Tuhan, selain harus mengetahui asal-usul namanya, etimologi namanya, ketahui juga dia akan menjadi apa dalam kehidupan kita. Relasi kita dengan dia gimana. Ingat waktu kita ingat nama seseorang, selain kita ingat arti namanya apa, kita ingat relasi kita dengan dia. Ya kan? Seperti itu. Ya. Dan tips untuk membaca Alkitab bahasa Indonesia, ya, YHWH itu dalam Alkitab bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai Tuhan dengan semuanya huruf kapital. Oke, itu poin keempat. Kemudian poin kelima adalah eh, keberatan Musa yang ketiga ya, di Keluaran 4 ayat 1 sampai 9. Oke, di situ Musa takut kalau orang Israel nggak percaya bahwa dia memang dipanggil Tuhan. Ya, dan Tuhan memberikan kepada Musa 2 tanda ajaib, 2 mujizat untuk meyakinkan bangsa Israel. Mujizat yang pertama adalah tongkat yang berubah menjadi ular dan ular yang berubah menjadi tongkat. Ya, ingat ular itu adalah lambang otoritas Firaun. Ya, jadi waktu Musa berhasil menaklukkan ular ini itu adalah sebuah lambang bahwa Tuhan menjamin Musa pasti bisa menaklukkan Firaun. Yang kedua adalah tangan ya. Tangan yang nanti menjadi sakit kalau dimasukkan ke dalam jubah, kemudian saat dimasukkan yang kedua kalinya, tangan jadi sembuh. Itu harusnya cukup untuk meyakinkan orang Israel bahwa Musa ini memang diutus Tuhan. Tapi kalaupun mereka masih nggak yakin, ada tanda yang ketiga, yaitu mengubah air sungai Nil menjadi darah. Itu ya. Itu poin yang kelima. Poin yang keenam adalah keberatan Musa yang keempat. Ya, Musa bilang dia tidak pandai bicara. Itu pun Tuhan kasih solusinya. Solusinya apa? Jangan takut. Yang bikin lidahmu dan yang bikin kamu bisa bicara itu Tuhan. Penciptamu itu Tuhan. Jadi kamu bisa bicara atau enggak itu Tuhan pasti bisa atasi. Itu ada di Keluaran 4 ayat 10 sampai 12 ya. Itu. Dan lanjut di poin yang ketujuh ya. Ya, poin 5 6 7 ini singkat-singkat memang ya. Di poin yang ketujuh Musa akhirnya membuat keberatan yang lain dan keberatannya ini udah bukan dalam bentuk pertanyaan lagi. Ya. Sekarang Musa sudah berani-beraninya menyuruh Tuhan, utuslah orang lain. Gitu ya. Dan di situ Tuhan marah, Tuhan kasih solusi juga. Solusinya adalah Harun akan mendukung engkau, Harun akan menyertai engkau, Harun akan membantu engkau. Ya. Itu di Keluaran 4 ayat 13 sampai 17 ya. Dan akhirnya di ayat 18 ya, akhirnya Musa benar-benar menurut, Musa menerima panggilannya, Musa akhirnya minta izin ke Yitro untuk berangkat ke Mesir ya. Itu. Ya, ditulis dulu karena sepertinya ini sudah terlalu cepat saya ngomongnya ya. Itu Keluaran 4 ayat 13 sampai 17, Bil. yes. Oke. Oke. Kemudian poin yang terakhir adalah di Keluaran 4 ayat 24 sampai 26 ya. Tuhan marah kepada Musa karena dia tidak menyunatkan anaknya. Karena Musa tidak mematuhi perjanjian Abraham, perjanjian sunat ya. Tapi dengan segera Zipora ya luar biasa sebagai seorang istri, ini istri yang cakap berarti ya. Dia langsung tanggap, dia langsung menyunatkan anaknya ya dan membuat perjanjian darah dengan Musa itu ya. Dan lagi-lagi Musa diselamatkan oleh perempuan. Oke. Poinnya adalah jangan menganggap sepele hal yang kita tahu itu benar sekecil apapun. Meskipun sunat itu kelihatan sepele, ya, tapi jangan dianggap sepele. Harus tetap ditaati, ya, seperti itu. Ini poinnya, ya. Ada tambahan dari Bill? Baik. Sampai di sini pelajaran sekolah sahabat kita dan ya tadi di awal kita lupa bilang ya, walaupun sebenarnya mungkin saudara sudah tahu bahwa ya di episode ini untuk pelajaran kedua gitu kita masih menjadi panelis di diskusi sekolah sahabat Hope Channel gitu. Jadi bagi saudara yang ingin melihat pembahasan pembahasan yang lain gitu, ada yang poinnya kita tidak sampai
kita tidak bahas di sini gitu ya. Itu ada juga di Hub Channel. Jadi saudara bisa menambahkan lagi gitu ya. Saudara bisa tambahkan lagi apa yang menjadi bahan diskusi kami di Hub Channel gitu. Dan saudara bisa lihat ini, dibuka aja diskusi sekolah sahabat, video paling terbaru gitu ya, di pelajaran kedua gitu, semak yang terbakar. Masih sama saya, Mas Yansen, dan pendeta Heski gitu ya, sama moderatornya Kak Yola gitu. Jadi saudara boleh nonton video kami di Off Channel. Mungkin itu saja untuk promosi sedikit ya. Tapi kita cuma isi dua episode kok. Dua episode. Hmm. Tapi ya bukan berarti setelah dua episode ini jangan nonton Off Channel lagi, nggak itu poinnya. Oh ya. Kita harus nonton ya, kalau bisa nonton semuanya yang punya siapapun gitu ya, supaya kita, ya kan, beda orang beda perspektif ya, jadi itu bagus Hmm. ya untuk studi Alkitab. Jadi mungkin itu tambahan sedikit dari saya. Ada yang mau dikatakan Mas Yansen? Cukup, cukup. Cukup. Oke, sampai di sini pelajaran kalau sahabat kita saudara. Saya akan tutup di dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu, atas hikmat yang kau berikan kepada kami. Kami sudah selesai belajar sekolah sahabat. Bapa, dalam segala kelemahan dan keterbatasan kami, bantu kami untuk bisa mengerti panggilan-Mu, mengerti firman-Mu Tuhan, kepada kami masing-masing dan kepada kami sebagai satu gereja, satu umat. Bapa, kami berdoa secara khusus Tuhan untuk pemimpin diskusi, supaya bisa memimpin diskusi sahabat ini dengan baik. Terima kasih Bapa di sorga, biarlah firman yang sudah kami baca, yang sudah kami perhatikan ini boleh tertanam dalam hati kami, dan boleh kami lakukan, dan boleh kami bagikan kepada orang lain. Inilah doa kami Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin, amin. Baik, sampai di sini pelajaran kita. Shalom. Shalom, shalom semuanya.